ayatnya, ya. Kemudian pesan moral, doa khatmul Quran dan salam. Terus ya. Misalnya pertama materi anak. Tujuan pembelajarannya berarti anak-anak sekarang kita akan belajar gori materi apa? Materi gori anak, ya. Nah, materinya ini tujuan pembelajarannya anak, ya, belajar anak. Kemudian materinya, ya, anak dibaca anak, ya, anak dibaca anak, ya, anak dibaca anak. Jadi anak di sana pendek aja bacanya. Anak dibaca anak sampai ditunjuk oleh kita, ya. Nah, ditunjukin. Kemudian dijelaskan di sana di dalam Al-Qur'an. Nah, ini kita jelaskan ini. Ya, dibaca yang ada kan ini tertulis, ya. Di dalam Al-Qur'an semua tulisan anak cara membacanya, naknya dibaca pendek. Apabila terpaksa wakof maka naknya tetap dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Dan ini hanya dibacakan saja oleh kita, ya. Dijelaskan, ya, oleh kita. Nah, kemudian langsung setelah itu dicontohkan. Tentunya ini sampai mereka paham, ya, sampai mereka paham. Kemudian kita contohkan langsung. Anak-anak contohnya coba dilihat di bukunya masing-masing. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Kemudian dibacakan ayatnya secara utuh, ya, secara utuh. Nah, kemudian setelah dibacakan ini, ya, ditalakikan oleh kita kepada anak-anak. Ini sesuai dengan ini, ya, tanda wakaf, ya. Jadi menyesuaikan nanti. Jadi ditalakikannya per wakaf gitu. Kalau misalnya kan ini ayatnya panjang. Kalau misalnya disesuaikan anak ini sampai sini wala bikum berarti sampai sini. Itu silakan aja. Kalau misalnya mau wakaf di mana, ya, wa ma adri gitu kan, ma yuf'alu bi sampai yuf'alu bi misalnya kuatnya enggak apa-apa. Jadi ini disesuaikan terkait misalnya wakafnya di mana. Gitu, ya, disesuaikan. Dengan jangan sampai gini dibiasakan anak membaca apa, ya, dipaksakan gitu, kita mencontohkan dari sini dari awal sampai akhir, kemudian anak tanafus. Gitu. Kita membiasakan lebih baik sedikit demi minimalnya sakedik itu tanpa bernafas gitu anak itu. Misalnya dari udahnya sampai minar usul. Bisa saja satu tanda wakaf ini jadi 4 pola gitu. Jadi 4 pola misalnya, ya. Misalnya sampai minar usul, ulangi tadi lagi minar usul sampai wama adri gitu kan. Gitu kan. Ulangi lagi dari sini terus gitu. Kan anak-anak nggak bisa kan nafasnya kalau sini, ya, nggak bisa, jadi pendek. Jadi disilakan itu apa, ya, divariasikan oleh kita. Ya, jangan sampai ini wakafnya di mana, ya, Pak Oman. Ya, kita sebagai guru Quran harus bisa berkreasi, ya, menentukan punya inisiatif gitu kan wakafnya di mana. Yang penting polanya adalah 4 tadi. Nah, gitu, ya. Jadi kita talakikan per wakaf kepada anak, kemudian anak mengikutinya. Kemudian setelah itu dibaca bareng. Setelah dibaca bareng-bareng tunjukkan mana materi yang dipelajari, ya. Misalnya ini nih garis bawahnya ini. Nah, anak-anak, mana materi guru yang kita pelajari? Nah, ini perhatikan di situ ada tulisan anak. Maka materinya bacaannya anak dibaca anak, alias dibaca pendek. Ya, jika terpaksa wakaf maka dibaca panjang 2 harokat, ya. Dicontohkan anak gitu, seperti itu. Paham nggak sampai sini, ya? Jadi ini memang agak panjang, ya. Beda dengan yang lain. Ini kita memang narasinya agak panjang. Di dalam Al-Qur'an semua tulisan anak itu semua narasinya sama seperti ini. Kemudian setelah itu, ya. Setelah dibaca bareng-bareng, ditunjukkan, langsung evaluasi anak disuruh membaca ayat gori tersebut dengan baik dan benar gitu. Kemudian setelah itu langsung nadom, ya, nadomnya pas, ya. Coba gimana nadomnya? Setiap anak dibaca pendek tentu, jika wakaf panjang 1 alif tentu. Aturan ini peganglah dengan teguh, agar bacaanmu benar dan sungguh. Itu bisa, ya? Coba sama-sama 1, 2, 3. Setiap anak dibaca pendek tentu,
Jika wakof panjang satu alif tentu, aturan ini peganglah dengan teguh, agar bacaanmu benar dan sungguh. Oke, coba yang kedua. Nah, sama ini juga materi anaba. Berarti tujuan pembelajarannya ya kita akan belajar anaba. Materinya mana ya ini? Materinya di dalam Al-Quran semua tulisan anak, cara membacanya, naknya dibaca pendek kecuali ada 4 lafaz, yaitu anaba, anasiya, anabu, al-ananila, naknya dibaca panjang. Nah ini kita jelaskan tidak cukup satu kali Bapak Ibu sekalian, diulang-ulang kan? Ya kita menyampaikan materi itu harus ulang-ulang, tidak cukup satu kali, apalagi anak SD ya, diulang-ulang. Kemudian kita contohkan. Contohnya anak-anak Quran surah Al-Quran ayat 15. Kemudian kita contohkan bacaannya, kita talakikan. Perwakof ya. Perwakof ikuti, ditiru. Kita bacakan perwakof lagi, tiru lagi sampai selesai. Kemudian dibaca ditunjukkan contoh atau yang termasuk lafaz atau materi yang diajarkan ya. Bila perlu, itu langsung aja digaris bawahi. Kita nyuruh coba garis bawahi aja. Lafaz materi anaba misalnya ini garis bawahi oleh anak itu ya. Nah ini anaba ya. Kemudian setelah itu evaluasi ya. Sebelum evaluasi kena dong dulu ya. Jadi setelah dibaca bareng-bareng TH, kemudian langsung nadom, kemudian setelah itu langsung evaluasi, satu orang membaca ayat dorib tersebut dengan baik dan benar sampai nadomnya juga ini ya. Coba dites coba ini nadomnya 1, 2, 3. Setiap anak dibaca pendek selalu gitu divariasikan kita ya. Terus selain anaba, anasiya, anabu, al-anabila juga sudah tentu, agar bacaanmu benar tidak keliru. Bisa keliru atau keliru ya gitu. Nah ini semua sama ya, seperti ini. Ada materi, contoh, kemudian nado materi, contoh, nado materi, contoh, nado semuanya seperti itu ya. Ini coba ini semua sama ya, materi minabai, terus ini semua sama seperti itu. Semua polanya seperti itu. Materi, contoh, nadom, materi, contoh, nadom, gitu aja. Ya berarti kita menyampaikan ke anaknya materinya. Kalau tujuan pembelajarannya judulnya, kita hari ini belajar anaba. Materinya berarti penjelasannya. Kemudian langsung contohnya. Dan contohnya itu kita lakukan kan? Kemudian ditunjukkan tadi mana yang termasuk ayat doribnya. Kemudian baca bareng-bareng, kemudian nadoman. Setelah nadoman evaluasi satu orang. Evaluasi gimana evaluasinya? Ya udah membaca ayat dorib tersebut ya. Membaca ayat dorib tersebut pastikan benar. Begitu. Nah, ini semua sama polanya seperti itu untuk gorib. Paham semuanya Bapak sekalian? Ya, karena memang ini masih katakan memang perdana awal ya. Ketambah memang ini kita 1 hari ya, mudah-mudahan ada kebayang ya. Kemudian nanti kita akan perkuat ya, nanti per koordinator. Jadi per unit per koordinator kita akan nanti, saya dengan tim itu akan keliling lah ke semua unit untuk lebih fokus lagi terkait dengan metode hijrati ini. Sampai sini ada pertanyaan? Narasi itu nih. Kemampuan bacaannya. Jadi kalau bacaannya tidak dihafal, maksudnya enggak ditalar ya. Tapi cara membacanya harus betul.
Jadi maksudnya gini, ininya, nah kalau ininya nggak usah dihafal sebetulnya. Jadi justru gini, nadoman itu sudah mewakili sebetulnya. Nadoman itu sudah mewakili daripada materi. Jadi kalau anak sudah hafal nadoman, sebetulnya dia sudah hafal materi. Karena kita nadomannya disesuaikan betul-betul sesuai dengan materinya, gitu, ya. Nah, tapi nanti sesuai dengan nanti kita evaluasi perkembangan selanjutnya. Kalaupun misalnya ini narasi yang tadi, Pak Seth, dihafal, itu sangat luar biasa. Coba Pak Seth yang materi. Nah ini misalnya di sini dihafal. Ya, di dalam Al-Qur'an terdapat lafaz fihi muhanan. Jika dibaca wasol, hi-nya dibaca panjang. Jika waqaf, hi-nya tersukunkan. Misalnya. Ini dihafal misalnya. Nah, ini sangat bagus ya, sangat bagus. Ininya hafal, nadomannya hafal, bacanya benar. Jadi 3 kalau misalnya ya. Jadi teorinya hafal, bacaannya benar, nadomnya hafal. Nah, tapi ya ada 3 kan, ada 3 poin ya. Yang ini kan ada 3 kan. Nah ini teorinya, ini contoh bacaannya, kemudian nadomannya. Nah ini teorinya, ini misalnya dihafalkan sangat bagus ya. Kemudian yang paling penting kan memang sih bacaannya kan, bacaannya benar. Kalau misalnya ininya benar tapi bacaannya nggak benar kan ini juga. Tapi kalau misalnya tadi ini narasi ini dihafalkan ya, kemudian bacaannya benar, tambah nadomannya benar. Tapi yang paling penting kita menginikan nadomannya. Jadi nadomannya hafal. Dan nadoman ini insya Allah kita akan bikin buku saku nadoman, buku saku dan rekaman. Jadi rekaman nadoman, tajwid sama gharib, dan mau bikin buku sakunya. Sehingga buku nadoman ini walaupun anak belum belajar materinya, itu nggak apa-apa dinadomkan aja. Ya. Jadi di buku saku itu misalnya sebelum pelajaran dimulai atau bagaimana gitu kan, di luar ini lah nadoman bareng-bareng. Kemudian itu juga enggak semua. Coba anak-anak kita nadomkan ana sama anaba. Udah itu aja. Walaupun anabanya belum belajar supaya anak-anak ya aikun nadoman masuk resep gitu ini. Nah, cuman tadi penguasaan nadomannya, nadanya harus kita perkuat ya supaya sama begitu. Nah, gitu. Begitu barangkali Bu. Ada lagi Bapak sekalian? Bismillah ya. Mudah-mudahan ya hijau 1, 2, 3, 4 pratadarus, kemudian gharib, tajwid gharib sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah semuanya bisa memahami. Kalaupun misalnya belum paham, belum sebagainya, kita maklumi. Karena memang ini kita memang 1 hari, tapi ke depannya tetap kita berkomunikasi, apalagi nanti terhadap semua koordinator. Nanti ada pelatihan khusus untuk koordinator ya, sehingga nanti koordinator bisa menguatkan kembali metode hijrati ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup Bapak Ibu sekalian? Halo? Hai. Bener ya, udah pada lulus ya. Iya. Baik. Cukup ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pelatihan metode hijrati ya, dari awal sampai akhir untuk di hari pertama ini dicukupkan sekian. Ya, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir full dari pagi sampai sore, bisa sabar ya mengikuti pelatihan ini dengan baik, dengan khusyuk, dengan tertib. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami, dan tentunya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian perdana ini, perdana ya bagi kami dari ATTK menyampaikan metode hijrati ini. Perdana pertama, oleh karena itu tentunya banyak kekurangan yang harus disempurnakan oleh kami, dan juga kami tunggu juga ada masukan yang sebenarnya apa ya. Ini karena punya lembaga, punya yayasan, jadi kita siap ya untuk sama-sama menjadikan metode hijrati ini menjadi sebuah metode unggulan bagi pembelajaran Al-Qur'an di Al-Muhajirin ini. Siap Bapak Ibu? Siap ya, tetap semangat ya. Selamat
beristirahat dan kembali ke rumahnya masing-masing ya. Dan insya Allah besok akan dilanjutkan hari kedua dengan unit yang lain insya Allah. Baik, itu saja. Terima kasih kepada Pak Ginanjar, Pak Asep, Pak Latif juga ya dari pagi. Alhamdulillah standby. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.